Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Sidibang, NIM saya 51931122014 dari kelas PTUB, dari program studi pendidikan teknik otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan mata kuliah teknologi bodi dan pengecetan kendaraan, yang dimana materinya tentang paint troubleshooting atau permasalahan pada pengecetan, atau yang sering kita kenal dengan painting defect, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Andi Bahar, MPD, dan Bapak Safri Gunawan, STMT. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Ada pengertian sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pengecetan. Di sini tampak pada slide yang sudah saya tampilkan, yaitu pengecetan adalah sebuah proses untuk membuat lapisan cat tipis di atas sebuah benda dan kemudian membuat lapisan cat ini mengeras dengan cara mengeringkannya. Nah, sebelum mobil, sebagian terbuat dari lembaran baja. Jika terbuka terhadap udara, baja cenderung untuk menghasilkan karat di atasnya. Jika karat mulai tumbuh menutupi baja, sehingga menjadi sulit untuk menjaga sifat-sifat baja seperti kekuatan dan bahkan bentuk aslinya. Dengan mengecatnya, berarti mencegah karat tumbuh di atasnya, sehingga bisa mendapat sifat aslinya lebih lama dibandingkan jika tidak dicat. Nilai komersialnya akan jauh lebih tinggi dicat dengan indah bila dibandingkan dengan mobil lain yang tak dicat, atau bahkan jika keduanya memiliki konfigurasi yang sama. Fungsi dan kerjanya pun juga sama. Nah, kemudian langsung saja pada permasalahan cat yang sering kita kenal ataupun yang sering kita hadapi. Yang pertama ada air in treatment atau craters. Nah, di sini tampak pada layar bahwasannya ada pengertiannya, yaitu salah satu masalah yang sering dihadapi pada saat pengecetan mobil adalah lubang kawah atau crater. Nah, penyebab timbulnya crater adalah adanya kontaminasi pada cat atau pada substrat atau bidang mobil yang dicat. Kontaminasi atau contaminants yang masuk ke dalam sistem cat mempunyai nilai surface tension yang tinggi. Nah, kemudian penyebabnya di sini adalah pengadukan cat yang kurang sempurna sehingga kekentalan cat tidak merata. Nah, untuk cara mencegahnya yaitu pastikan pengadukan cat telah sempurna sebelum cat dipergunakan. Kemudian ada di sini pun perbaikan, biarkan cat mengering dan keras sempurna. Gosok bagian yang bermata ikan dan selanjutnya ulangi pengecatan. Jadi di sini craters ini salah satu permasalahan cat yang timbul pada sebuah cat kendaraan di mana berbentuk sebuah mata ikan. Tampak pada layar dia seperti bola mata ikan, bulat-bulat seperti itu. Itu karena penyebabnya tadi pengadukan cat yang kurang sempurna sehingga kekentalan catnya tidak merata. Nah, kemudian ada permasalahan yang selanjutnya yaitu bleeding. Nah, bleeding adalah suatu kondisi di mana permukaan cat berubah warna disebabkan pigmen undercut tampil ke top cut dan menjadi kelihatan. Nah, di sini apa sih undercut dan top cut itu? Nah, sebelumnya bleeding atau coating pada cat mobil, selanjutnya adalah top cut atau yang disebut juga dengan color cut. Cutting ini pada dasarnya adalah warna yang kita lihat di mobil kita setiap hari. Ini cat yang mengandung warna, tergantung warna yang diaplikasikan. Permukaan cat ini tidak mengkilat dan diaplikasikan dengan cara disemprot. Nah, kemudian ada juga undercut atau sering kita sebut dengan primer atau lapisan bawah adalah lapisan persiapan yang dipasang pada bahan sebelum dicat. Nah, apa itu top cut mobil atau top cut mobil yang tampil pada layar? Nah, untuk penjelasannya, top cut mobil ini permukaan cat tidak mengkilat dan diaplikasikan dengan cara disemprot. Nah, kemudian ada pun penyebab daripada bleeding, yaitu yang pertama kontaminasi yang disebabkan pigments ataupun dyes lama mencair atau terutama untuk cat warna merah. Nah, kemudian thinner yang tidak sesuai. Nah, untuk cara perbaikannya, biarkan cat kering dan diaplikasikan sealer untuk menghentikan proses bleeding dan aplikasikan ulang cat akhir. Nah, untuk pencegahannya, satu, bersihkan dengan sempurna kotoran, minyak dan kimia di permukaan bahan yang akan dicat, kemudian diamplas. Yang kedua ada hindarkan aplikasi warna muda di atas warna gelap. Jadi aplikasi warna muda itu harus dihindarkan di atas warna gelap, dan dianjurkan tidak mencat dengan sealer sebelum aplikasi warna muda.
Kemudian pilihlah thinner ataupun reducer yang sesuai. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan yang selanjutnya. Di sini ada blistering yang sudah tampil pada layar. Di sini blistering ini adalah salah satu permasalahan cat pada kendaraan, yaitu gelembung atau jerawat. Nah, gelembung atau jerawat yang tampak pada gambar, yang nampak pada lapisan cat di atas. Sering dikenal juga dengan istilah moisture blisters, kemudian blisters, bubbling, blowing, atau bubbles. Nah, perlu saya jelaskan di sini penyebabnya adalah pengecetan pada permukaan yang basah akan mengakibatkan berkurangnya daya lekat lapisan cat, sehingga kemungkinan terjadinya gelembung-gelembung akan lebih besar. Nah, seperti gambar tadi, gelembung-gelembungnya juga akan lebih besar nampaknya. Kemudian solvent dapat tertahan di bawah lapisan cat bila pengecatan dilakukan sekaligus tebal dan langsung terkena sinar matahari. Nah, di sini solvent itu apa sih? Nah, solvent itu adalah suatu cairan yang dapat melarutkan resin dan mempermudah pencampuran pigmen dan resin dalam proses pembuatan cat atau cat. Nah, di sini lapisan cat paling atas akan mengering lebih cepat, sedangkan lapisan bawah masih mengandung banyak solvent yang akan menguap. Nah, uap solvent tersebut akan terjebak di bawah lapisan yang telah kering dan mendesak lapisan tersebut sehingga terjadinya gelembung seperti gambar tadi. Nah, untuk cara pencegahannya di sini, permukaan yang baru dicuci dengan air atau kena air hujan harus dibiarkan kering sempurna. Jadi pada mobil atau kendaraan kita, apabila sehabis dicuci dengan air ataupun kendaraan kita kena air hujan, harus dibiarkan kering sempurna. Kemudian interval atau lapisan diusahakan cukup lama untuk memberikan kesempatan pada lapisan sebelumnya kering sebelum diberi lapisan berikutnya. Setiap lapisan cat diusahakan setipis mungkin agar pengeringan lebih sempurna. Jadi lapisan cat diusahakan setipis mungkin supaya pengeringan lebih maksimal ataupun sempurna. Kemudian hindarkan pengecatan waktu cuaca buruk. Nah, di sini perlu diingat-ingat atau digarisbawahi bahwasannya pengecatan waktu cuaca buruk itu seperti hujan, mendung, atau lembab, atau pada permukaan yang langsung terkena sinar matahari. Kemudian untuk cara perbaikannya dilakukan pengelupasan, kemudian dilakukan repainting ulang. Artinya di pengelupasan cat yang tadi yang rusak, kemudian dilakukan cat ulang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam permasalahan cat yang selanjutnya, yaitu blushing. Nah, di sini tampak pada layar ada seperti suatu kondisi timbul warna putih ya, seperti kabut gitu. Jadi pengertian blushing ataupun permasalahan cat, blushing adalah suatu kondisi timbul warna putih. Nah, warna putih seperti kabut pada permukaan lapisan film dan film cat dan membuat kilap cat lebih rendah. Jadi dia seperti warna putih di mana pada bodi kendaraan itu atau cat kendaraan itu kilapnya itu lebih rendah. Nah, untuk penyebabnya, satu, pengecatan dilakukan pada saat udara panas dan lembab menyebabkan penguapan air terjebak di dalam cat basah. Jadi pengecatan dilakukan pada saat udara yang panas dan lembab. Kemudian tekanan udara yang sangat tinggi dari spray. Nah, ketika pengecatan, tekanan udaranya yang sangat tinggi pada saat penyemprotan. Kemudian tinnernya yang tidak sesuai, dan pengecatan dengan spray di temperatur yang rendah mengakibatkan udara spray jatuh di bawah titik embun. Nah, untuk cara pencegahannya, satu, hindarkan pengecatan pada saat udara panas dan lembab. Kedua, pergunakan pengaturan sprayer ataupun semprotan pada pengecatan dan teknis yang benar. Yang ketiga, pergunakan thinner yang sesuai dengan situasi. 4, gunakan alat dan cat pada temperatur normal. Nah, untuk cara perbaikannya di sini, aplikasikan cat pada ruang yang lebih hangat untuk mencegah terperangkapnya uap air. Bila blushing tidak terlalu parah, bisa dilakukan polishing, dan sanding bila tidak mungkin dilakukan polishing, aplikasikan ulang dengan penambahan thinner retarder. Nah, kemudian masuk ke permasalahan selanjutnya, yaitu chalking. Nah, chalking di sini tampak pada layar sudah nampak. Nah, di sini pada permukaan film cat timbul serbuk berwarna putih dan warna menjadi lebih suram. Dia timbul serbuk putih dan warna menjadi lebih suram ataupun tidak seperti biasanya atau seperti barunya yang mengkilap. Baik, langsung saja kita bahas tentang penyebab ataupun perbaikan serta pencegahannya. Penyebabnya di mana resin tidak lagi mampu mengikat pigmen, filler,
karena rusak akibat tidak tahan terhadap cuaca. Resin ini dia tidak mampu lagi mengikat pigmen pada cat kendaraan, jadi tidak tahan terhadap cuaca. Bisa juga karena cat tidak diaduk sebelum digunakan dalam pengecatan, ataupun proses pencampuran hardener atau thinner tidak benar, ataupun film cat terlalu tipis. Kemudian untuk perbaikannya, sanding bagian yang chalky ataupun berkapur. Bila diperlukan, pergunakan sealer untuk mencegah proses chalky berkelanjutan dan aplikasikan cat ulang ataupun di repainting ulang. Nah, untuk cara pencegahannya di sini, lakukan pengadukan sebelum cat dipakai dan campur dengan hardener atau thinner sesuai rekomendasi produsen cat. Nah, kemudian aplikasikan cat sesuai tebal film yang disarankan. Nah, kemudian kita masuk kepada permasalahan chemical staining. Nah, tampak pada layar, chemical staining adalah kondisi cat kendaraan terkena noda kimia dan sulit dihilangkan jika mengenai permukaan cat pada kendaraan. Nah, biasanya terjadi pada saat kita menaruh bahan makanan kimia ataupun minuman, ataupun ketika kita menaruh kendaraan di bawah pohon mangga, itu kan ada getah sejenis kimia juga. Nah, jadi termasuk pada permasalahan cat ataupun permasalahan pada pengecatan kendaraan, yaitu chemical staining. Langsung saja kita bahas penyebabnya, yaitu tertumpahnya noda kimia pada permukaan cat kendaraan, terkena getah pohon. Nah, di sini terkena getah pohon ketika memarkirkan mobil di bawah pohon. Nah, untuk kita ataupun teman-teman disarankan untuk tidak memarkirkan mobil di bawah pohon, apalagi pohon yang memiliki getah yang bersifat asam dan dapat meninggalkan noda kimia. Nah, untuk perbaikannya di sini, untuk menghilangkan noda kimia ini dapat menggunakan sampo cuci mobil dan larutan pembersih khusus lainnya. Langsung kita bahas lagi tentang permasalahan cat pada kendaraan, yaitu chipping. Nah, tampak pada gambar di situ ada sebuah goresan kecil seperti luka ya. Nah, untuk pengertiannya, bentuknya yang kecil seperti luka juga membuat paint defect ini disebut luka kecil pada cat kendaraan ataupun cat pada mobil. Chipping biasanya terjadi karena kerikil atau benda kecil lainnya yang berbenturan dengan bodi mobil ketika sedang melaju. Nah, seringkali kita ketika membawa kendaraan pada jalanan, ketika kita melakukan perjalanan ataupun melakukan aktivitas pengemudi, seringkali kita berbenturan dengan ataupun kerikil-kerikil kecil itu yang mengenai bodi mobil kita ketika kita sedang melaju. Nah, memang terlihat kecil, tapi jika banyak akan merusak tampilan mobil kita atau mobil Anda. Nah, di sini penyebabnya yaitu benturan benda-benda kecil pada lapisan film cat hingga terkelupas. Lapisan film terlalu tebal, daya lekat cat pada benda kerja jelek, atau kualitas film catnya kurang bagus. Nah, untuk perbaikannya, hilangkan cat yang terkelupas dan aplikasi ulang sesuai sistem aplikasi yang disarankan. Nah, untuk pencegahannya, hindari lapisan film yang terlalu tebal, gunakan primer and top coat yang benar untuk substrate tertentu. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu color mismatch atau wrong color atau offset atau off color. Nah, di sini warna bagian bodi yang diperbaiki berbeda dengan warna asli bodi lainnya. Sering disebut juga dengan wrong color, offset, mismatch fading atau off color. Nah, di sini penyebabnya adalah pengoplosan cat tidak sesuai yang diinginkan. Kemudian cat yang digunakan sudah kadaluarsa tentunya. Kemudian thinner dan cat perbandingan campurannya tidak sesuai. Warna bagian bodi yang diperbaiki berbeda dengan warna asli bagian bodi lainnya. Nah, untuk cara pencegahannya, color matching menggunakan komputer agar cat yang diinginkan sama atau kesimpulannya merata keseluruhan dengan bodi kendaraan yang diperbaiki. Nah, kemudian pada proses pencampuran, usahakan menggunakan gelas ukur atau timbangan sesuai rekomendasi pabrik ataupun rekomendasi cat. Kemudian pada saat proses pengadukan cat harus dilakukan dengan teliti. Perbaikannya, apabila catnya tidak sama, maka dilakukan pengecetan ulang agar warna catnya pada kendaraan sesuai. Nah, masuk permasalahan cat selanjutnya yaitu cracking. Nah, tampak pada gambar itu seperti retak-retak begitu. Penjelasannya, serangkaian retak yang tidak beraturan. Nah, serangkaian retak pada
bodi kendaraan yang tak beraturan. Muncul seperti pada lumpur yang mengering. Nah, seperti lumpur yang mengering, apabila lumpur mengering itu kan seperti retak-retak begitu, sama halnya seperti ini gambarnya. Hal ini bisa terjadi pada lapisan cat atau lapisan bawah. Untuk penyebabnya, terlalu banyak hardener. Nah, kemudian ada suhu pada saat pengeringan terlalu panas. Jadi pada saat pengecatan suhunya untuk pengeringan terlalu panas, jadi menyebabkan retak-retak. Kemudian untuk pencegahannya, membersihkan permukaan sebelum dilakukan pengecatan. Penggunaan hardener harus sesuai yang direkomendasikan. Yang ketiga, suhu pengeringan harus sesuai dengan standar yang diharapkan. Untuk perbaikannya, melakukan pengelupasan cat, kemudian melakukan proses pengecatan mulai dari awal lagi. Untuk permasalahan selanjutnya ada dust contamination. Dust contamination adalah partikel kecil tidak beraturan dalam film cat yang disebabkan oleh benda asing, misalnya debu atau kotoran, yang dapat terjadi dalam berbagai ukuran, bentuk, jenis, dan pola. Nah, di sini penyebabnya satu, pembersihan substrat yang buruk sebelum pengecetan. Kedua, kain yang mengandung pakaian terusan atau pakaian bekas. Jadi ketika kita melakukan pembersihan kendaraan atau cuci kendaraan, itu kain yang mengandung pakaian itu saja jadi menyebabkan kotoran ataupun debu yang kita gosok-gosok pada bodi kendaraan kita itu menempel dan sehingga meninggalkan bekas ataupun cat itu dapat merusak bodi pada kendaraan kita. Kemudian masalah debu bilik semprotan karena filter kotor menyebabkan suplai, ekstraksi, dan tekanan udara yang salah. Nah, kemudian 4, masuknya udara yang terkontaminasi dari luar bilik semprotan atau pemolesan residu, debu, halus, dan lain-lain. Kemudian untuk pencegahannya, 1, pembersihan menyeluruh sebelum aplikasi cat baru, kemudian gunakan overall dan kain bebas serat. Ketiga, pastikan perawatan rutin dan penggantian filter bilik. 4, pastikan area pemolesan atau penyelesaian jauh dari bengkel cat dan dipisahkan oleh filter dan sistem berventilasi. Untuk perbaikannya di sini, untuk kesalahan kecil, poles dengan pasta, poles halus, dan akhiri dengan poles mengkilap. Untuk kerusakan parah, amplas masalahnya dan usahakan dicat ulang supaya memberikan pengecatan atau warna yang kembali semula. Nah, kita masuk ke dalam permasalahan selanjutnya, yaitu edge mapping. Nah, di sini hasil pemetaan tepi dari pelarut dalam lapisan atas yang menembus area lapisan bawah, menyerupai kerutan di sekitar area yang telah diperbaiki, seperti tampil pada gambar yang sudah ada di slide. Penyebabnya di sini area tidak terisolasi atau terisolasi dengan filler yang tidak sesuai. Kemudian pengisi tidak diterapkan dengan benar. Kemudian rasio pencampuran yang salah, rasio pencampuran cat maksudnya. Kemudian terlalu tipis atau terlalu banyak diamplas ke tempat substrat terlihat. Pengeringan atau pengawetan substrat yang tidak memadai. Kemudian ketebalan film yang berlebihan, serta kertas amplas terlalu kasar. Untuk cara pencegahannya di sini, terapkan uji pelarut untuk mengidentifikasi substrat lunak. Hindari mengoleskan lapisan pengisi yang tebal dengan sedikit waktu mati agar pelarut tidak terperangkap di film. Nah, di sini hindari pengamplasan meskipun ke substrat dan pengamplasan terlalu kasar. Kemudian oleskan dempul hanya pada logam kosong. Terapkan primer isolasi yang tepat dan ikuti rekomendasi. Pastikan bahan persiapan kering dengan benar. Nah, untuk perbaikannya di sini, keringkan mantel secara menyeluruh. Bersihkan area yang rusak terhadap kotoran atau seperti pasir, isolasi, dan cat ulang. Jika ragu, singkirkan sepenuhnya sampai ke logam kosong dan melakukan pengecatan ulang. Nah, kita masuk ke permasalahan pengecatan pada kendaraan, yaitu fish eyes. Merupakan cacat pengecatan berupa kawah yang membuka seperti mata ikan, seperti gambar yang sudah tampil, yaitu seperti mata ikan atau bintik-bintik seperti mata ikan. Setelah aplikasi cat warna, jadi setelah pengecatan dia muncul seperti mata ikan. Dikenal juga dengan istilah silicon contamination, poor wetting, saucering, pits, craters, atau seizing. Untuk penyebabnya di sini yaitu tercemar dengan oli,
minyak atau air karena cat tidak dapat membentuk lapisan di atas air, oli ataupun minyak. Nah, kemudian tercemar oleh debu, kotoran lain atau silikon dari polish compound. Kemudian terjadi pencemaran overspray dari tipe lain. Pencegahannya menghilangkan oli, minyak, dan air pada kompresor dari air regulator setiap hari. Menghilangkan kotoran seperti air, minyak sebelum dan sesudah menggunakan. Nah, untuk perbaikannya di sini, apabila hanya kecil, maka setelah selesai dicat, tentunya dilakukan pengaplasan dengan kertas amplas nomor P1200 sampai P1500 dengan air, dan setelah itu dikompon yang halus. Kemudian apabila parah, maka amplas dahulu pada permukaan pinhole tersebut sampai habis dan di spot eksplosi primer bila perlu, dan lakukan pengecetan ulang. Di sini masuk dalam permasalahan pengecetan yang selanjutnya, yaitu lifting. Perubahan pada lapisan cat dalam bentuk kerutan ketika lapisan cat diaplikasikan atau saat dikeringkan. Sering juga dikenal dengan istilah wrinkling, rippling, serta racing. Untuk penyebabnya yaitu permukaan pada bodi kendaraan yang dicat terdapat kotoran seperti lem, sealer, dan sebagainya. Kemudian thinner yang digunakan tidak cocok untuk jenis cat yang diaplikasikan. Yang ketiga, kekentalan cat yang tidak sesuai. Nah, untuk pencegahannya di sini membersihkan bodi kendaraan dengan udara bertekanan sebelum dilakukan pengecatan. Kedua, pemilihan thinner harus sesuai dengan cat yang akan digunakan. Kemudian perhatikan kekentalan cat yang digunakan. Untuk perbaikannya dilakukan pengelupasan. Nah, tadi pada cat ataupun bodi pada kendaraan yang tadi yang bermasalah dilakukan pengelupasan, kemudian dilakukan repainting ulang ataupun pengecatan ulang. Nah, selanjutnya ada permasalahan cat pada kendaraan, yaitu loss of gloss, merupakan cacat berupa menghilangnya kilap setelah lapisan cat mengering, dan dikenal juga dengan istilah matting atau dieback. Nah, penyebabnya di sini pengecatan atas permukaan yang mengandung minyak atau lilin, pengecatan pada cuaca yang kurang baik seperti pada saat mendung atau hujan, lapisan cat sudah tua dan mulai mengapur, pengecatan tanpa cat primer sehingga cat banyak terserap permukaan, dan akibat menggunakan pengencer yang tidak cocok. Pencegahannya, permukaan harus kering, yang akan dicat harus benar-benar kering, bersih dan bebas dari gemu atau lilin sebelum dicat. Lakukan pengecatan pada cuaca yang baik serta gunakan cat dasar dan pengencer yang cocok. Nah, untuk perbaikannya di sini yaitu lapisan cat dikerok atau diamplas, kemudian bersihkan dan lakukan pengecatan ulang. Nah, untuk permasalahan selanjutnya yaitu mottling. Nah, cacat yang sering terjadi pada jenis metalik, di mana serpihan metal mengapung sehingga membentuk garis atau mirip dengan jerawat. Cacat jenis ini dikenal juga dengan istilah stripping, bending, shadowing, blooding, floating, misting, precipitation, blooming, bloom atau bleaching. Nah, untuk penyebabnya di sini penyemprotan yang terlalu pelan pada saat pengecetan dan jarak semprotan terlalu pendek dan keluar cat terlalu banyak. Kemudian penyemprotan langsung dilakukan tebal, tidak bertahap. Viscosity pada waktu penyemprotan juga terlalu rendah. Tekanan angin terlalu rendah pada saat penyemprotan. Nah, untuk cara pencegahannya di sini pada proses penataan metalik pada lapisan cat keempat harus dilakukan dengan teliti agar proses mottling tidak terjadi. Nah, kemudian usahakan dengan tekanan udara yang sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, untuk cara perbaikannya dilakukan pengelupasan, kemudian dilakukan repainting ulang atau pengecatan ulang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang orange peel. Nah, merupakan cacat pengecatan dengan bentuk permukaan yang tidak merata, seperti kulit jeruk yang disebabkan oleh kasarnya butiran yang kurang teratomisasi dengan baik. Butiran cat kering sebelum dilapisi atau lapisan merata atau tidak kering bersama. Nah, cacat ini juga dikenal dengan nama poor flow, poor leveling, atau pebbling. Untuk penyebabnya di sini yaitu thinner yang dipakai terlalu cepat kering, kemudian jarak semprotan terlalu dekat, viskositas semprotan terlalu kental, tekanan udara penyemprotan terlalu tinggi. Nah, untuk cara pencegahannya gunakan thinner yang sesuai dengan suhu sekitar.
Jarak semprotannya itu 15-20 cm dari objek. Viskositas harus sesuai pada rekomendasi. Tekanan udara penyemprotan harus juga sesuai. Untuk perbaikannya di sini, apabila hanya kecil, cukup sedikit dipoles dengan kompor yang halus, atau dilakukan pengecetan ulang setelah diamplas. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu peeling. Nah, tampak pada gambar itu seperti mengelupas ya catnya pada bodi kendaraan. Nah, di sini merupakan kerusakan cat yang disebabkan oleh hilangnya daya rekat. Jadi daya rekatnya itu hilang dan sehingga dia mengelupas antara cat dengan substrat. Top cut dengan primer atau cat lama serta primer dengan substrat. Nama lain dari kerusakan ini adalah loss of adhesion, selling, poor brown delamination, flaking, atau poor adhesion. Nah, untuk penyebabnya adalah sebagai berikut. Bahan-bahan diaduk tidak sesuai dengan aturan, salah penggunaan thinner dalam jumlah dan grader, pembersihannya tidak benar, salah memilih lapisan dasar, kemudian tidak mengamplas atau tidak diamplas antara lapisan-lapisan. Nah, untuk cara pencegahannya, bersihkan permukaan secara sempurna, aduklah semua pigmen dengan rata. Primer atau sealer fungsi utama adalah menambah daya rekat top cut. Cara perbaikannya yaitu aduk semua bahan dengan benar sesuai dengan aturannya, pergunakan thinner yang benar, lakukan sistem melapisi yang benar, kemudian kelupaskan dan semprot kembali atau lakukan pengecatan ulang. Nah, di sini yang akan kita bahas selanjutnya permasalahan cat pada kendaraan yaitu pinholing. Merupakan cacat pengecatan berupa lubang saat penyelesaian akhir atau lubang pada dempul atau primer yang disebabkan oleh pengencer, udara, kelembapan atau persiapan permukaan yang tidak baik. Istilah pinholing juga dikenal sebagai pinholes, southern returns, pop marks, pitting, pops ataupun pinpricks. Nah, di sini penyebabnya yaitu viscosity pada waktu penyemprotan terlalu tinggi dan tekanan rendah. Sebelum pengecatan akhir pada saat undercut masih terdapat lubang-lubang kecil. Kemudian cat dipanaskan dengan terlalu cepat sebelum solvent menguap di dalam cut. Kemudian pencegahannya yaitu cek viscosity dan tekanan pada waktu penyemprotan. Kemudian sebelum penyemprotan, cat akhir periksa terlebih dahulu undercut-nya. Pemanasan cat jangan terlalu cepat. Kemudian untuk perbaikannya, apabila hanya kecil, maka setelah selesai dicat, dilakukan pengamplasan dengan kertas ampas nomor P1200 sampai P1500 dengan air, dan setelah itu dikompon yang halus. Apabila parah, maka amplas dahulu pada permukaan pinhole tersebut sampai habis dan dispot epoxy primer bila perlu, dan lakukan pengecatan ulang. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu rail dust. Nah, di sini rail dust adalah suatu kondisi di mana debu, baja atau besi yang menempel di cat mobil dan mulai berkarat. Itu dapat menanamkan dirinya atau di mana debu tadi dengan cukup baik ke permukaan cat. Penyebabnya yaitu debu dari rel saat mobil melewati jalur kereta api, debu dari rem, ataupun debu akibat saat perbaikan atau sedang menggiling logam di garasi. Nah, untuk perbaikannya, langkah pertama cuci mobil Anda dan cuci mobil kita, gunakan sabun dan beberapa sarung tangan cuci. Ingatlah untuk membilas sarung tangan dari kotoran atau pasir sebelum mencelupkannya kembali ke dalam ember sabun. Langkah kedua, gunakan cairan atau pembersih khusus seperti Iron X dari CarPro ataupun dari Indonesia seperti kit ya teman-teman. Kemudian ikuti petunjuk pada botol. Kemudian pada dasarnya akan mengocol ataupun menyemprotkannya, kemudian menunggu 5 menit, menggosoknya dengan spons dan membilasnya dengan baik. Langkah ketiga, jika beberapa tempat tersisa, ulangi langkah yang kedua tadi. Kemudian langkah yang keempat, cuci mobil lagi. Dan yang terakhir, gunakan kit bar atau untuk menghilangkan apapun yang tersisa. Ikuti petunjuk yang diberikan. Nah, permasalahan selanjutnya yang akan kita bahas adalah runs atau suds. Sini yaitu cacat pengecatan yang disebabkan oleh terlalu banyaknya cat yang menempel ke permukaan. Kasus ini juga dikenal sebagai overloading, curtains, gun speeds, sags, sagging ataupun drips.
Penyebabnya di sini adalah penyemprotan yang terlalu pelan dan jarak semprotan terlalu pendek dan keluar cat terlalu banyak. Kemudian penyemprotan langsung dilakukan tebal, tidak bertahap. Viscosity pada waktu penyemprotan terlalu rendah, tekanan angin terlalu rendah, penambahan thinner yang tidak tepat. Kemudian untuk cara pencegahannya di sini yaitu cara penyemprotan harus memperhatikan teknik penyemprotan yang benar. Kemudian penyemprotan lebih baik dilakukan berulang-ulang, jangan satu kali tebal. Kekentalan cat harus sesuai yang direkomendasikan. Tekanan anginnya juga perlu diingat ataupun perlu sesuai dengan standar, yaitu sekitar 3-4 kg per cm persegi. Kemudian jangan berlebihan ketika menambahkan thinner. Nah, untuk perbaikannya di sini yaitu apabila meleleh tipis cukup diamplas dengan amplas ukuran P1200 dan selanjutnya dikompon dan dipolis. Nah, kemudian apabila terlalu parah maka repainting ulang atau dilakukan pengecetan ulang. Nah, untuk permasalahan pengecetan pada kendaraan selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang sanding marks. Tampak pada gambar seperti sebuah kondisi yang kelihatan guratan-guratan amplas pada lapisan atas cat. Sini penyebabnya yaitu penggunaan kertas gosok ataupun amplas yang terlalu kasar. Kemudian sanding dilakukan pada saat film cat belum kering. Cara amplas yang salah, di mana arah gosok berlawanan dengan arah serat. Untuk perbaikannya di sini sanding atau pada area bidang terjadi sanding mark dan dilakukan pengulangan aplikasi. Untuk pencegahannya di sini pergunakan nomor atau kehalusan kertas gosok atau amplas yang benar sesuai dengan substrat atau tahapan aplikasi. Pastikan lapisan film cat sudah benar kering dan siap untuk digosok. Lakukan sanding selalu searah dengan serat kayu, terutama untuk aplikasi dengan tampilan film cat transparan atau clear. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sand scratches. Tampak pada gambar yaitu goresan halus terlihat pada lapisan cat, biasanya di permukaan. Hal ini dapat timbul dengan sendirinya secara langsung atau setelah beberapa minggu. Biasanya dapat dibedakan antara goresan bekas amplas mesin atau amplas manual dengan tangan. Nah, di sini untuk penyebabnya yaitu sanding scratches dalam lapisan cat asli berkembang dan nampak pada permukaan top cut pada saat top cut solvent berpenetrasi ke dalam cut di bawahnya. Nah, untuk pencegahannya di sini pada saat pengamplasan awal harus halus, benar, jangan sampai ada bekas. Kemudian untuk perbaikannya di sini melakukan pengecatan lebih lanjut dengan cara menutupinya atau menyemprotnya dengan cat. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu seediness. Tampak pada layar seperti partikel ya teman-teman, atau debu. Nah, partikel debu atau debu cat atau kotoran jatuh di atas lapisan film yang basah dan tertinggal di dalam pada saat cat mengering. Nah, untuk penyebabnya di sini spray boot atau oven kotor, kemudian filler tidak berfungsi, bodi mobil masih kotor, kontaminasi dengan sisa-sisa pengamplasan, debu ataupun partikel asing yang menempel selama proses pengecatan. Untuk pencegahannya, membersihkan ruangan oven atau spray boot dan filternya, meniup dengan angin pada bodi mobil yang akan dicat. Perbaikannya, apabila bintik kecil-kecil, maka setelah selesai dicat dilakukan pengamplasan dengan kertas amplas nomor P1200 sampai P1500 dengan cara wet sanding dan kompon dengan non silikon kompon yang halus. Nah, apabila bintiknya parah maka harus dilakukan pengecatan ulang kembali. Nah, di sini tampak pada layar ada permasalahan cat pada bodi kendaraan yaitu shrinkage. Nah, di sini kerusakan cat yang membentuk pulau dan mengkerut yang dikenal juga dengan istilah feathered splitting. Nah, untuk penyebabnya di sini yaitu kelebihan cat yang mengalir ke bawah dan mengering dan mengkerut sehingga akan cenderung membentuk seperti pulau. Nah, untuk pencegahannya di sini pada saat proses pengecatan harus diperhatikan benar cat yang disemprotkan agar tidak terlalu banyak yang menempel pada permukaan. Perhatikan waktu atau jeda penyemprotan cat pada permukaan yang dicat. Kemudian untuk cara perbaikannya perlu diamplas dan dikuplas, kemudian dilakukan epoxy, kemudian dilakukan pengecatan ulang pada permukaan tersebut.
Nah, untuk permasalahan cat pada kendaraan selanjutnya yaitu ada soft film. Soft film atau slow dry adalah kondisi cat tidak kering. Nah, belum kering ya teman-teman, atau tidak kering sesuai dengan spesifikasinya, atau bahkan tidak kering sama sekali. Penyebabnya di sini benda kerja terkontaminasi oleh minyak, lemak, penggunaan thinner yang tidak sesuai atau terlalu lambat kering, kemudian campuran cat dengan hardener tidak sesuai atau hardener sudah rusak, suhu lingkungan kerja terlalu rendah, kestabilan cat dalam penyimpanan tidak bagus. Nah, untuk perbaikannya, proses pengeringan dapat dibantu dengan oven, heater bila cat aplikasi lambat kering. Bila tidak bisa kering, cat perlu dibuang dengan pencucian dan lakukan aplikasi ulang. Nah, untuk cara pencegahannya, pastikan benda kerja yang akan dicat bersih dari kontaminan. Pergunakan thinner dan hardener yang sesuai dengan rekomendasi produsen cat. Tidak dianjurkan aplikasi cat pada suhu terlalu rendah. Simpan cat pada kondisi ruang yang sejuk dengan ventilasi udara yang baik. Nah, untuk permasalahan selanjutnya ada solvent popping. Solvent popping di sini atau gelembung udara kecil. Ini adalah kondisi munculnya gelembung udara berukuran kecil atau bintik-bintik pada bagian cat paling atas. Hal ini disebabkan banyak faktor seperti pencampuran material yang tak tepat, waktu pengeringan yang kurang, hingga aplikasi lapisan coating yang tidak kompatibel. Nah, cat jenis ini juga dikenal sebagai boiling, solvent boil, boil atau popping. Nah, untuk penyebabnya di sini yaitu waktu flash off kurang antara lapis ke lapis berikutnya. Kemudian lapisan cat juga terlalu tebal, thinner yang digunakan tidak sesuai dengan ovennya terlalu tinggi, tekanan angin juga terlalu rendah. Kemudian untuk cara pencegahannya di sini, flash off minimal 5 menit antara tiap-tiap lapisan dan berikan waktu yang cukup sebelum di oven. Ketebalan cat dan thinner harus sesuai yang direkomendasikan. Periksa tekanan yang dipakai, yaitu sekitar 3-4 kg per cm persegi. Nah, untuk perbaikannya, apabila hanya kecil, maka setelah selesai dicat dilakukan pengamplasan dengan kertas ampas nomor P1200 sampai P1500 dengan air, dan setelah itu dikompon yang halus. Nah, apabila parah, maka amplas dahulu pada permukaan popping tersebut sampai habis dan dilakukan pengecetan ulang. Nah, kemudian yang akan dibahas selanjutnya yaitu tentang staining atau discoloration. Staining atau discoloration adalah perbedaan warna yang terjadi pada akhir secara setempat atau tidak menyeluruh. Tampak seperti gambar ya teman-teman, ada perbedaan warna yang terjadi pada cat akhir. Nah, di sini penyebabnya yaitu garam-garam atau bahan-bahan kimia lainnya yang berasal dari dalam permukaan benda kerja yang dicat, merusak bahan perekat atau perwarna dari cat. Nah, kemudian untuk cara pencegahannya, pastikan kondisi permukaan benda kerja dalam keadaan selap dicat. Kemudian gunakan cat dasar untuk meminimalisir masalah. Perbaikannya, jika lapisan cat rusak, maka harus dikerok sampai permukaan benda kerja. Nah, jika yang terjadi hanya perbedaan warna, maka dapat langsung dicat ulang dengan menggunakan alkali resisten SB sebagai cat dasar. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan dibahas adalah tape tracking. Tape tracking adalah garis atau tekstur yang dicetak dalam film cat kering setelah penggunaan selotip. Nah, di sini penyebabnya yang pertama, finish tidak kering sebelum diberi tape, menyebabkan jebakan pelarut antara finish dan tape. Kemudian yang kedua, menggunakan pita non-otomotif untuk hasil akhir multiwarna. Pelarut dari warna tambahan meresap melalui pita dan ke dalam warna sebelumnya. Pencegahannya, 1. Biarkan lapisan akhir benar-benar kering sebelum ditutup. 2. Gunakan hanya selotip otomotif berkualitas tinggi. 3. Tentukan apakah aman untuk merekatkan pada permukaan yang baru dicat dengan menempelkan sepotong kecil selotip ke permukaan selama kurang lebih 10-15 menit. Menghapus dan memeriksa pencetakan. Kemudian lepaskan perekat sebelum memasang dengan menarik sisi perekat pita di atas kaki celana kita atau celana Anda, atau di antara jari-jari kita atau jari-jari Anda. Nah, kemudian lepaskan selotip juga secepat mungkin setelah menerapkan warna tambahan. Nah, untuk cara perbaikannya, 1. Kompon dan poles untuk menghilangkan tekstur.
Yang kedua, atau amplas dengan ukuran amplas P1500 sampai P2000. Kompon dan poles untuk mengembalikan kilap atau menggunakan pasir lalu diperbaiki ulang. Nah, untuk permasalahan cat selanjutnya yaitu transparansi. Nah, di sini tampak pada gambar seperti tutup terhadap benda kerja atau lapisan cat yang lama sangat rendah atau warna dasarnya masih terlihat. Nah, penyebabnya di sini pengenceran cat berlebihan, tidak sesuai anjuran. Yang kedua, warna cat yang diaplikasikan lebih muda atau beda kontras dengan warna cat sebelumnya. Tiga, penggunaan roll atau kuas berkualitas rendah. Keempat, penggunaan cat berkualitas rendah. Untuk cara pencegahannya di sini encerkan cat, berarti cat itu juga harus diencerkan sesuai dengan anjuran ya teman-teman, dan diaduk sampai merata. Gunakan cat dasar sebelum cat akhir, berarti kita harus menggunakan cat dasar sebelum dicat akhir jika warna benda kerja atau cat sebelumnya lebih gelap. Gunakan cat dan peralatan yang berkualitas, jangan yang berkualitas rendah, harus yang berkualitas ya sesuai dengan pabrikan atau standar. Untuk perbaikannya, gunakan sealer sebagai cat dasar apabila warna yang diaplikasikan lebih muda dari warna media atau cat lama. Baik, untuk selanjutnya permasalahan yang sering terjadi pada cat kendaraan yaitu water spotting. Tampak pada gambar seperti timbulnya noda ya teman-teman, noda atau bintik-bintik. Jadi langsung saja kita bahas, water spotting adalah timbulnya noda, bintik-bintik pada cat mobil diakibatkan karena titisan atau tetesan air yang mengering dan menguap di permukaan. Jadi tetesan air yang dibiarkan lalu mengering dan menguap di permukaan. Ini terjadi karena tidak langsung dilakukan pembersihan oleh sang pemilik dan timbah kondisi cuaca yang sangat panas. Jadi ketika mobil kita misalnya diparkirkan atau di luar, itu terkena air hujan tidak dibersihkan langsung dan ditambah dengan adanya kondisi cuaca yang panas, jadi menimbulkan meninggalkan jejak atau luka cat yaitu noda atau bintik-bintik. Penyebabnya karena adanya kotoran atau debu yang mengendap pada titik air selama proses air menguap. Kemudian atau bisa juga terkena air yang digunakan memiliki kandungan mineral besi yang tinggi, di mana terdapat residu atau serpihan yang membekas saat mengering. Untuk perbaikannya, mencuci seluruh bagian bodi mobil sampai bersih untuk menghilangkan segala kontaminan seperti debu dan kotoran. Kemudian segera keringkan. Gunakan clay bar atau alat pembersih khusus bodi mobil berbahan lilin untuk menghilangkan bercak water spot yang menempel pada bodi mobil. Kemudian gunakan cairan khusus seperti Meguiar's Quick Detailer untuk membantu melicinkan permukaan bodi mobil saat clay bar mengikis noda water spot. Nah, untuk yang poin ketiga ini mungkin di Indonesia sering kita kenal dengan kit ya teman-teman, untuk membantu melicinkan atau mengkilapkan. Nah, di sini permasalahan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu wrinkling. Wrinkling di sini yaitu penampakan kasar atau berkerut pada permukaan cat yang terjadi ketika cat membentuk sebuah kulit atau lapisan. Penyebabnya di sini yaitu aplikasi cat yang terlalu tebal. Bisa jadi ketika menggunakan alkit atau cat berbahan dasar minyak. Kemudian mengecat permukaan yang panas atau mengecat dalam cuaca sangat panas. Permukaan cat yang sebelum kering sepenuhnya sudah terpapar hujan. Jadi cat yang tadi dicat belum kering sepenuhnya sudah terpapar hujan, embun, kabut, atau tingkat kelembapan yang tinggi. Kemudian aplikasi top coat cat sebelum lapisan sebelumnya kering sepenuhnya. Selanjutnya mengecat di atas permukaan yang terkontaminasi, misalnya kotoran atau lilin. Nah, untuk cara solusi atau perbaikannya yaitu gosok atau amplas substrat untuk menghilangkan lapisan yang berkerut. Cat ulang dengan cat eksterior kualitas terbaik. Pastikan lapisan pertama benar-benar kering sebelum mengaplikasikan top coat. Kemudian aplikasikan cat sesuai dengan laju penyebaran yang direkomendasikan produsen cat, atau 2 lapis pada laju penyebaran yang direkomendasikan lebih baik daripada 1 lapisan tebal. Nah, untuk yang terakhir, ketika mengecat pada cuaca yang sangat panas, dingin atau lembab, berikan waktu ekstra agar cat benar-benar kering. Jadi pengeringan cat harus benar-benar maksimal.
Dan itu saja pembahasan tentang permasalahan cat pada kendaraan atau point troubleshooting atau yang sering kita kenal painting defect. Sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat kesalahan ataupun penjelasan dalam pembahasan materi tadi, saya Joshua Sidebang meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan sampai jumpa kembali.